Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Yuviati, SPD MPD, selaku dosen mata kuliah kepemimpinan, analisis kepemimpinan Donald Trump. Donald John Trump, yang biasa dikenal dengan Donald Trump, alasan kita memilih tokoh tersebut karena visioner dan percaya diri, maju sebagai calon presiden tanpa pengalaman politik dengan slogan Make America Great Again, menyentuh apresiasi jutaan rakyat US. Strategis dan berani ambil resiko. Pemotongan pajak, renegosiasi, NAFTA, USMCA, kebijakan luar negeri agresif Amerika First. Karakteristik dan populis. Membangun basis pendukung loyal melalui Twitter, retorika belak-belakan, anti-mainstream atau non-konvensional. Menentang politik elit Winston, membentuk narasi outsider. Transformasional, mengubah landscape politik AS, memperkuat nasionalisme ekonomi, tangguh dalam krisis menghadapi instrumen dua kali, pandemi COVID-19, kritik global tetap memperhatikan basis politik. Donald Trump lahir pada 14 Juni 1946 di New York, Amerika Serikat. Dia menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat ke-45 dari tahun 2017 hingga saat ini. Donald Trump dikenal sebagai seorang pengusaha dan pengembang properti real estate yang memiliki pengelola dan melisesikan namanya pada berbagai hotel, kasino, lapangan golf, resort, serta properti perumahan di kawasan kota New York dan di berbagai negara. Sejak tahun 1980-an, Trump memperluas usahanya ke berbagai bidang lain seperti retail, pakaian, parfum, makanan, dan struktur bermerek. Ia juga mendirikan Trump Universitas yang menawarkan seminar dan pelatihan dalam bidang pendidikan real estate dari tahun 2005 hingga 2010. Donald Trump merupakan anak keempat dari 5 bersaudara. Dia menempuh pendidikan di Akademi Militer New York 1159 sampai 1164, sebuah sekolah asrama swasta. Setelah itu, Trump melanjutkan kuliah di Universitas Fordham di Bronx, New York 1964 sampai 1966. Kemudian pindah di Wharton School of Finance and Commerce di Universitas of Pennsylvania 1966 sampai 1968 dan lulus dengan gelar sarjana ekonomi. Setelah menyelesaikan studinya, Trump mulai bekerja di bisnis keluarga, membantu ayahnya dalam pengelolaan berbagai properti sewaan yang jumlahnya mencapai antara 10.000 hingga 22.000 unit. Pada tahun 2016, Donald Trump mencalonkan diri dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat ke-45 melawan Hillary dan akhirnya menang hingga ia resmi menjadi Presiden Amerika Serikat ke-45. Tipe kepemimpinan A. Populis. Menyoroti isu-isu yang dekat dengan rakyat kelas menengah dan bawah. Retorikanya sering menentang elit politik Winston serta arus globalisasi. Contoh slogan Drain of Swamp dan kritik terhadap perjanjian perdagangan NAFTA sebelum diganti menjadi USMCA. B. Karakteristik. Mampu membangun loyalitas kuat melalui gaya bicara yang sederhana dan penggunaan media sosial. Banyak pendukung merasa dekat dengannya meskipun ia seorang miliarder. Transformasional, mengubah lanskap politik Amerika Serikat dengan memperkuat nasionalisme ekonomi, membuat basis politik konservatif dan populis menjadi semakin solid. Menurut Woodward 2018, Trump mengubah Gedung Putih menjadi arena politik instan dan penuh konflik. Transaksional, sering mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan utang rugi jangka pendek. Contoh, menegosiasikan ulang perjanjian NAFTA menjadi USMCA demi keuntungan ekonomi domestik. E. Non-konvensional, berasal dari dunia bisnis dan hiburan, bukan politik tradisional. Membawa pendekatan baru dan berbeda dari presiden-presiden Amerika sebelumnya. Berikutnya,
kita akan membahas tentang gaya kepemimpinan Donald Trump. Yang pertama adalah otoriter dan direktif. Donald Trump dikenal memiliki gaya kepemimpinan otoriter dan sangat direktif. Ia cenderung mengambil keputusan sendiri tanpa banyak melibatkan tim ahli atau lembaga pemerintahan lainnya. Dalam kepemimpinannya, Trump percaya pada intuisi dan keyakinannya sendiri, bukan pada konsensus atau masukan panjang dari para penasihat. Contohnya, ia secara sepihak menarik Amerika Serikat dari Perjanjian Iklim Paris tahun 2017 karena menganggap perjanjian tersebut merugikan industri Amerika Serikat. Yang berikutnya adalah keluar dari kesepakatan nuklir Iran tanpa negosiasi panjang dengan alasan Iran tidak patuh pada perjanjian. Keputusan-keputusan seperti ini mencerminkan gaya top-down leadership, di mana Trump berada di puncak hierarki dan memegang kendali penuh atas arah kebijakan negara. Yang kedua adalah populis dan retorikal. Trump juga dikenal sebagai pemimpin populis, yakni menggunakan bahasa sederhana, emosional, dan penuh slogan agar mudah diterima masyarakat luas. Ia tidak banyak menggunakan istilah politik atau ekonomi yang sulit, tetapi lebih memilih kalimat singkat dan kuat yang menimbulkan emosi. Contohnya, slogan terkenalnya yaitu Make America Great Again yang menjadi simbol kampanye dan kebanggaan nasional. Yang berikutnya adalah istilah fake news yang ia gunakan untuk menyerang media mainstream yang dianggap memutarbalikkan fakta atau memojokkannya. Dengan cara ini, Trump berhasil membangun koneksi langsung dengan rakyat biasa, terutama kalangan pekerja dan masyarakat pedesaan yang merasa diabaikan oleh elit politik. Yang ketiga adalah konfrontatif dan konvensional. Trump memiliki gaya komunikasi yang keras, terbuka, dan konfrontatif, jauh berbeda dari Presiden Amerika sebelumnya yang lebih diplomatis. Ia tidak segan menyerang lawan politik, media, bahkan sekutu internasionalnya secara langsung di depan publik. Hal ini membuatnya dikenal sebagai pemimpin yang berani, tegas, tapi juga kontroversial. Trump sering menyebut politisi lain lemah atau korup dengan menggunakan gaya bicara lugas yang terkesan ceplas-ceplos. Namun, justru dikenal oleh banyak pendukungnya karena dianggap jujur dan apa adanya. Citra non-konvensional ini menjadikannya outsider, yaitu seseorang yang datang dari luar sistem politik tradisional untuk mengguncang Washington DC. Dengan pendekatan ini, ia berusaha menunjukkan bahwa dirinya bukan bagian dari elit politik lama yang dianggap gagal. Berikutnya adalah contoh nyata kepemimpinan Trump. Yang pertama, Twitter sebagai alat kekuasaan. Trump menggunakan Twitter hampir setiap hari untuk mengumumkan kebijakan, menyerang lawan, atau mempengaruhi opini publik. Dalam banyak kasus, satu tweet saja dari Trump bisa mengubah arah pasar saham atau memicu perdebatan nasional. Yang kedua adalah rally kampanye yang masif. Ia sering mengadakan rally besar di berbagai negara bagian, di mana ia berinteraksi langsung dengan ribuan pendukung. Acara ini bukan hanya kampanye politik, tapi juga media untuk membangun loyalitas massa. Dengan gaya seperti ini, Trump berhasil menciptakan basis pendukung yang sangat kuat. Meskipun di sisi lain, banyak pihak yang menganggapnya terlalu agresif dan membelah masyarakat Amerika secara ideologis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sifat dan gaya kepemimpinan dari Donald Trump. Donald Trump dikenal dengan gaya otoriter dan transaksional di mana ia lebih fokus pada hasil cepat, kekuasaan, dan kontrol langsung. Ia sering mengambil keputusan sendiri tanpa banyak konsultasi, menunjukkan kepercayaan diri yang tinggi, dan keyakinan kuat pada pendapat pribadinya. Contoh sifat-sifat dari Donald Trump itu yang pertama ada percaya diri tinggi. Trump sangat yakin dengan kemampuannya dan jarang menunjukkan keraguan. Yang kedua, berani mengambil resiko. Ia tidak takut membuat keputusan besar, meskipun sangat beresiko, seperti kebijakan ekonomi dan hubungan luar negeri.
Yang ketiga, itu ada orientasi hasil, misalnya fokus pada target nyata seperti pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, dan kinerja bisnis. Yang keempat, ada komunikatif dan persuasif, misalnya mampu menarik perhatian publik melalui gaya bicara yang tegas dan langsung. Yang kelima itu ada karismatik dalam cara uniknya. Meskipun sering kontroversial, Trump mampu membangun loyalitas kuat di antara para penduduknya. Yang keenam ada tegas dan dominan. Ia tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain dan selalu ingin mengambil keputusan utama. Yang berikutnya ada egosentris dan narsistik. Cenderung memutuskan perhatian pada diri sendiri dan mencapai kepribadiannya. Yang berikutnya ada tidak konsisten. Trump kadang sering berubah pendapat atau membuat keputusan impulsif. Yang terakhir ada sulit menerima kritik. Ia cenderung defensif dan menyerang balik siapapun yang mengkritiknya. Jadi kesimpulannya adalah Donald Trump memiliki gaya kepemimpinan yang tegas, otoriter, dan percaya diri tinggi. Ia dikenal berani mengambil resiko, fokus pada hasil, serta mampu mempengaruhi publik dengan komunikasi yang kuat. Namun, ia juga sering dianggap egosentris, kurang empati, dan sulit menerima kritik. Kepemimpinan yang sangat keras dan kontroversial membuat efektif dalam situasi tertentu, tetapi juga menimbulkan banyak perdebatan dan perpecahan. Sebab munculnya pemimpin seperti Donald Trump. Yang pertama, kekecewaan rakyat terhadap elit politik. Munculnya Trump tidak lepas dari rasa frustasi masyarakat Amerika terhadap elit politik yang dianggap korup, elitis, dan tidak peduli pada rakyat biasa. Banyak warga merasa bahwa globalisasi dan kebijakan pemerintah sebelumnya hanya menguntungkan segelintir orang kaya, sementara kelas pekerja kehilangan pekerjaan karena industri berpindah ke luar negeri. Trump hadir dengan janji untuk mengembalikan kejayaan Amerika dan membela rakyat biasa. Yang kedua adalah latar belakang bisnis dan media. Trump bukanlah politisi karir, melainkan pengusaha real estate sukses dan selebritas televisi. Latar belakang ini memberikannya modal finansial besar sehingga tidak tergantung pada donatur politik, serta popularitas tinggi dan kemampuannya menguasai media. Karakternya sebagai pebisnis yang tegas, berani mengambil resiko, dan percaya diri menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat yang menambahkan pemimpin kuat dan berbeda dari politik lama. Yang ketiga adalah narasi populis sebagai outsider. Trump membangun citra dirinya sebagai orang luar sistem yang datang untuk membersihkan Washington dari korupsi dan kemunafikan politik. Ia menampilkan dirinya sebagai orang biasa yang berani melawan elit. Narasi ini berhasil menarik simpati dari rakyat yang kecewa dan merasa tidak terwakili oleh Partai Demokrat maupun Republik tradisional. Yang keempat, isu ekonomi dan imigrasi. Trump fokus pada isu-isu yang langsung menyentuh kehidupan rakyat seperti janji menciptakan lapangan kerja domestik dengan memulihkan industri manufaktur di US. Yang kedua adalah melindungi ekonomi Amerika melalui proteksi perdagangan, misalnya tarif impor tinggi. Dan yang ketiga adalah mengontrol imigrasi ilegal, bahkan dengan membangun tembok perbatasan Meksiko. Kebijakan ini disambut positif oleh banyak warga kelas pekerja yang merasa terancam oleh arus imigran dan kehilangan pekerjaan. Yang kelima adalah peran media sosial. Media sosial, khususnya Twitter, menjadi alat penting bagi Trump untuk berkomunikasi langsung dengan rakyat tanpa perantara media. Melalui platform ini, ia dapat menyampaikan pandangan dan membentuk opini publik dengan cepat. Inilah yang membuat Trump disebut sebagai presiden media sosial pertama.
Ia tidak hanya memanfaatkan media, tetapi juga mengendalikan sebagai senjata politik. Saya akan menjelaskan tentang strategi dan kebijakan kepemimpinan Donald Trump yang mencakup bidang ekonomi, luar negeri, imigrasi, dan keamanan, serta kesehatan. Yang pertama, kita akan membahas tentang ekonomi, yaitu di bidang ekonomi, Donald Trump mengedepankan pendekatan yang pro-bisnis dan nasionalistik. Salah satu kebijakan utamanya adalah Tax Cuts and Jobs Act tahun 2017, yang merupakan pemotongan pajak terbesar dalam sejarah Amerika. Pajak perusahaan dipangkas drastis dari 35% ke 21%, dan ini bertujuan untuk mendorong perusahaan tetap beroperasi di Amerika Serikat dan menciptakan lapangan kerja. Lalu, perang dagang dengan Tiongkok yang menjadi langkah besar lainnya, yaitu Donald Trump menaikkan tarif impor terhadap barang-barang dari China sebagai bentuk proteksi terhadap industri dalam negeri. Meskipun memicu ketegangan global, kebijakan ini didesain untuk menekan praktik dagang yang dianggap merugikan Amerika. Donald Trump juga melakukan renegosiasi perjanjian NAFTA dalam menggantinya dengan UMSCA, yang dianggap lebih menguntungkan bagi para pekerja dan industri dalam negeri, terutama di sektor otomotif. Poin selanjutnya, kita akan membahas tentang luar negeri. Dalam kebijakan luar negerinya, Donald Trump terkenal dengan pendekatan America First, yang artinya segala keputusan internasional akan selalu didasarkan pada kepentingan nasional Amerika Serikat terlebih dahulu, bukan kepentingan global. Donald Trump juga menarik Amerika Serikat dari beberapa perjanjian internasional seperti Paris Climate Agreement dan kesepakatan nuklir Iran, karena menurutnya secara pribadi perjanjian ini membebani Amerika Serikat secara ekonomi dan tidak cukup efektif secara strategis. Tapi teman-teman, di sisi lain, ia juga mencoba pendekatan yang tidak konvensional, seperti saat bertemu langsung dengan pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un. Donald Trump adalah Presiden Amerika Serikat yang pertama melakukan hal ini. Walaupun tidak menghasilkan perjanjian konkret, langkah ini cukup simbolis sebagai upaya diplomatika. Poin selanjutnya yaitu imigrasi dan keamanan. Donald Trump sangat keras dalam isu imigrasi. Ia mengeluarkan travel ban untuk beberapa negara mayoritas Muslim, yang menurutnya secara pribadi diperlakukan demi keamanan nasional. Namun teman-teman, kebijakan Donald Trump ini menuai banyak kecaman, baik di dalam negeri maupun internasional, karena dianggap diskriminatif. Selain itu, ia juga mendorong pembangunan tembok perbatasan dengan Meksiko sebagai cara untuk menghentikan imigrasi ilegal. Tembok ini jadi ikon kampanyenya, meski dalam praktiknya pembangunannya ini tidak sepenuhnya selesai ya teman-teman. Donald Trump menerapkan kebijakan zero tolerance terhadap imigrasi ilegal yang menyebabkan banyak keluarga imigrasi dipisahkan, yaitu anak-anak ditahan terpisah dari orang tuanya. Ini menjadi salah satu kebijakan yang paling kontroversial dan banyak dikritik oleh kelompok HAM. Selanjutnya kita akan membahas kesehatan. Di bidang kesehatan, Donald Trump memimpin Operational Warp Speed, yaitu program besar-besaran untuk mempercepat pengembangan dan distribusi vaksin COVID-19. Kolaborasi antara pemerintah, perusahaan farmasi, dan militer ini yang akhirnya memungkinkan vaksin bisa digunakan secara luas di akhir masa jabatannya.
Namun di sisi lain, Donald Trump juga berusaha melemahkan Obamacare, yaitu sistem asuransi kesehatan yang dibuat di era Presiden Obama. Ia mencabut kewajiban warga yang memiliki asuransi yang berujung dan menurunnya jumlah orang yang tercakup. Penanganan pandemi oleh Trump juga menuai banyak kritik ya teman-teman, karena di awal penyebaran COVID-19, pemerintahannya dianggap tidak begitu siap. Komunikasi publiknya sering sangat membingungkan dan beberapa komentarnya bahkan bertentangan dengan saran medis. Tapi di sisi lain, Donald Trump tetap mendorong pembukaan ekonomi lebih cepat untuk menyelamatkan sektor bisnis. Begitu teman-teman. Demikian, terima kasih. Saya akan membahas tentang kebijakan utama Donald Trump dan pengaruhnya, baik yang berdampak positif maupun negatif bagi Amerika Serikat selama masa jabatannya. Jadi teman-teman, kita akan membahas yang paling pertama yaitu dampak positifnya. Dari sisi kebijakan ekonomi, Donald Trump menerapkan pemotongan pajak besar-besaran melalui Tax Cuts and Jobs Act di tahun 2017, di mana pajak individu dan perusahaan ini diturunkan dan mendorong konsumsi rumah tangga serta investasi oleh perusahaan. Kebijakan ini sangat populer di kalangan pembisnis karena menciptakan iklim ekonomi yang lebih kompetitif. Dan yang kedua, Trump juga melakukan renegosiasi NAFTA menjadi UMSCA, yaitu perjanjian dagang baru antara Amerika, Kanada, dan Meksiko. UMSCA dianggap lebih melindungi sektor manufaktur dan tenaga kerja domestik, yaitu terutama di sektor otomotif. Dan ini juga sejalan dengan visi Trump yang ingin mengembalikan pekerjaan industri ke dalam negeri. Dan poin ketiga, di bidang kesehatan. Pemerintahannya ini menjalankan Operational Warp Speed, yaitu program besar untuk mempercepat pengembangan dan distribusi vaksin COVID-19. Ini jadi salah satu pencapaian yang paling nyata dari pemerintahan Trump di tengah krisisnya di pandemik. Vaksin berhasil dikembangkan dalam waktu kurang dari 1 tahun, sesuatu yang sebelumnya belum pernah terjadi. Dan poin kedua yaitu dampak negatif. Tapi tentu saja ada dampak negatif dari beberapa kebijakan yang diterapkan oleh Donald Trump. Yang pertama yaitu perang dagang dengan China. Meskipun tujuannya untuk melindungi industri, efek sampingnya juga cukup besar, terutama bagi petani dan sektor ekspor. Ketika Amerika Serikat menaikkan tarif terhadap produk China, China membalas dengan membatasi impor dari Amerika Serikat, terutama produk pertanian. Jadi, akibatnya banyak petani Amerika Serikat mengalami kerugian besar pada saat itu. Dan yang kedua, kebijakan travel ban atau larangan masuk bagi warga dari beberapa negara mayoritas Muslim yang menimbulkan kontroversi. Banyak pihak melihatnya sebagai kebijakan yang diskriminatif dan tidak sejalan dengan nilai-nilai kebebasan dan keberagaman yang selama ini dijunjung oleh Amerika. Dan yang ketiga, dalam menangani krisis COVID-19, Trump mendapatkan kritik karena dia dianggap meremehkan ancaman virus di awal-awal pandemi COVID-19.
Pernyataan sering berubah-ubah dan tidak konsisten dengan rekomendasi ilmiah. Dan hal ini juga menimbulkan kebingungan publik dan membuat pemerintahan kehilangan kepercayaan masyarakat. Dan yang terakhir teman-teman, yaitu salah satu dampak paling serius dari kepemimpinan Trump adalah meningkatnya polarisasi politik. Retorikanya yang tajam dan seringkali menyerang pihak lawan secara terbuka, memperbesar jurang perbedaan di kalangan masyarakat. Bahkan, ini ikut memicu peristiwa ekstremen seperti penyerbuan Kapitol pada Januari 2021 oleh para pendukungnya, yaitu sebuah krisis besar dalam sejarah demokrasi di Amerika. Perkenalkan, nama saya William Pratama. Di sini saya akan menjelaskan dampak positif dan negatif dari kepemimpinan Donald Trump. Yang pertama, saya akan membahas terlebih dahulu dari dampak positifnya, yaitu dari segi ekonomi. Donald Trump berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi sebelum pandemi. Di tahun 2018, PDB atau GDP Amerika tumbuh sebesar 2,9%. Ini terjadi karena adanya pemotongan pajak besar-besaran dan deregulasi di banyak sektor yang bikin investasi dan konsumsi masyarakat meningkat. Lalu, tingkat pengangguran juga mencapai rekor terendah dalam sejarah modern Amerika Serikat, yaitu 3,5% pada tahun 2019. Ini menunjukkan bahwa lapangan kerja bertambah secara signifikan di berbagai sektor termasuk manufaktur, konstruksi, dan teknologi. Banyak analisis waktu itu menyebutnya sebagai pasar tenaga kerja yang ideal. Selain itu, Donald Trump juga mendorong reformasi pajak yang sangat besar melalui Tax Cuts and Jobs Act tahun 2017. Salah satu poin pentingnya adalah pemotongan pajak untuk perusahaan dari 35% menjadi 21%. Kebijakan ini ditujukan untuk mendorong perusahaan agar tetap beroperasi di dalam negeri dan meningkatkan daya saing bisnis Amerika Serikat secara global. Dampak positif lainnya terlihat dari kebijakan perdagangan yang lebih tegas. Donald Trump berani mengambil langkah-langkah konfrontatif, misalnya dengan mengenakan tarif terhadap produk Cina, dan juga menegosiasi ulang perjanjian dagang NAFTA menjadi UMCA. Tujuannya adalah agar kesepakatan dagang lebih menguntungkan bagi Amerika dan tidak lagi dianggap dirugikan. Selain dampak ekonomi, Donald Trump juga berhasil memperkuat basis pendukung konservatif dan populis di Amerika Serikat. Ia banyak mengangkat isu-isu seperti imigrasi ilegal, kebebasan berpendapat, dan nilai-nilai agama yang resonan dengan kelompok konservatif. Ini membuat basis pendukungnya jadi makin loyal dan solid, bahkan sampai pasca masa jabatannya berakhir. Nah, itu beberapa dampak positifnya dari kepemimpinan Donald Trump. Tapi tentu saja, masa kepemimpinan Donald Trump juga punya sisi negatif yang cukup signifikan. Yang pertama yaitu terjadi peningkatan polarisasi politik dan sosial yang sangat tajam. Retorika Donald Trump seringkali bersifat konfrontatif dan membelah masyarakat, misalnya dalam isu rasial, imigrasi, dan hubungan antar partai. Debat publik makin panas dan masyarakat makin terpecah antara kubu pro-Trump dan anti-Trump. Terus yang kedua, dampak negatifnya adalah reputasi Amerika Serikat secara global mengalami penurunan. Di masa jabatan Donald Trump, Amerika Serikat menarik diri dari berbagai perjanjian internasional seperti Paris Agreement dan WHO. Banyak sekutu merasa bahwa Amerika Serikat
menjadi kurang bisa diandalkan sebagai pemimpin global dikarenakan pendekatannya yang lebih unilateral dan nasionalistik. Dampak negatif yang ketiga datang dari respon awal terhadap pandemi COVID-19. Waktu virus mulai menyebar di tahun 2020, pemerintahan Donald Trump dinilai lambat dalam merespon. Ada banyak informasi yang saling bertentangan, bahkan Donald Trump sendiri sering menyampaikan pernyataan yang tidak sesuai dengan panduan medis. Ini membuat tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah menurun, dan penanganan pandemi jadi tidak optimal. Lalu, dampak negatif yang keempat, selama masa jabatannya, Donald Trump juga sering menyepelekan sains dan pendapat ahli. Misalnya soal perubahan iklim, Trump menyebutnya sebagai hoax dan bahkan menarik Amerika Serikat keluar dari kesepakatan Paris. Sikap seperti ini membuat banyak pihak khawatir terhadap masa depan kebijakan lingkungan dan kepercayaan publik terhadap institusi ilmiah. Dan yang terakhir, yang mungkin paling kontroversial adalah ketika Donald Trump menolak hasil pemilu 2020 dan menyatakan ada kecurangan tanpa bukti yang kuat. Pernyataan ini memicu kemarahan pendukungnya dan akhirnya memuncak pada peristiwa penyerbuan gedung Capitol pada 6 Januari tahun 2021. Ini jadi momen yang sangat mengkhawatirkan bagi demokrasi Amerika Serikat karena memperlihatkan betapa rentannya sistem bisa digoyang oleh retorika dari seorang presiden. Dari data yang berhasil kami kumpulkan dan kami analisa, kami menyimpulkan bahwa secara keseluruhan, Presiden Donald Trump bisa kita lihat sebagai sosok pemimpin yang populis, karismatik, kontroversial sekaligus transformasional. Ia punya keberanian mengambil resiko, terutama lewat pendekatan nasionalisme ekonomi yang berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi dan menguatkan basis politiknya. Namun, gaya kepemimpinannya yang konfrontatif juga memicu polarisasi sosial di dalam negeri dan menimbulkan banyak kritik dari komunitas internasional. Kombinasi karakter pribadinya, strategi politik yang tajam, dan cara komunikasinya yang tidak biasa membuat Presiden Donald Trump tampil sebagai pemimpin yang efektif di beberapa bidang. Tapi juga meninggalkan jejak kontroversi yang cukup serius selama masa kepemimpinannya.